warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 35. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bencana teknologi yang mana beranggotakan saya sendiri yaitu Anissa Lina Fatila dengan NIM 19003120 dan rekan saya yaitu Dina Andrian dengan NIM 19003132. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dina Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Lina Fatila dengan NIM 19003120. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama mengenai sejarah bencana teknologi. Sejarah bencana teknologi menurut Center for Rice Studies University of Cambridge ada beberapa jenis bencana kegagalan teknologi, di antaranya kebocoran nuklir, kecelakaan industri, dampak pengembangan teknologi, kesalahan pembangunan infrastruktur, dan ancaman cyber. Di Indonesia, kecelakaan transportasi dan sabotase termasuk ke dalam kategori bencana teknologi. Bencana teknologi menjadi ancaman utama bagi bisnis dan individu pada masa kini. Namun ironisnya, kegagalan teknologi ini masih sangat jarang diungkapkan di Indonesia. Padahal bencana teknologi ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan pada bangunan di wilayah-wilayah yang tidak siap dengan menghadapi kejadian bencana teknologi tersebut. Lanjut, yaitu tentang konsep bencana teknologi. Konsep bencana teknologi atau kegagalan teknologi menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 adalah kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Bencana teknologi atau kegagalan teknologi merupakan peristiwa bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia dalam mengendalikan teknologi atau kerusakan pada sistem. Selanjutnya, seringkali bencana ini bersumber pada kesalahan sistem. Bersumber pada kedesain sistem tidak sesuai dengan kondisi di mana sistem itu bekerja. Selanjutnya, penyebab bencana teknologi. Penyebab dari bencana teknologi yaitu pertama, bencana teknologi bersumber dari unsur kimia. Kedua, bencana teknologi bersumber dari listrik atau elektromagnetik. Yang ketiga, bencana teknologi yang bersumber dari faktor biologi. Yang keempat, bencana teknologi yang bersumber dari kesalahan penggunaan nuklir. Yang kelima, yaitu bencana teknologi bersumber dari limbah beracun. Materi selanjutnya yaitu karakteristik bencana teknologi. Karakteristik bencana teknologi atau kegagalan teknologi umumnya bencana teknologi disebabkan oleh perilaku manusia, baik disengaja dibuat oleh manusia atau tidak. Karakteristik dari bencana teknologi ini yaitu yang pertama human made, yang kedua durasi bencana yang sangat variatif, yang ketiga umumnya bersifat kronik namun juga bisa akut dan tiba-tiba, yang keempat biasanya lebih mudah dikendalikan dibandingkan bencana alam, yang kelima bencana teknologi atau kegagalan teknologi umumnya lebih mudah diprediksi. Yang keenam, proses kerusakan pada bencana teknologi ini tidak dapat diamati secara harfiah. Yang ketujuh, efek dari post disaster tidak seberat bencana alam. Selanjutnya yaitu materi alat ukur bencana teknologi. Alat ukur bencana teknologi ini penilaian terhadap indeks bahaya kegagalan teknologi ditentukan oleh parameter dasar sebagai alat ukurnya. Parameter yang digunakan dalam penentuan indeks bahaya kegagalan teknologi yang pertama yaitu satu, jenis industri, yang kedua kapasitas industri. Selanjutnya, bencana teknologi atau kegagalan teknologi ini sebagai semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian atau kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan industri. Bencana teknologi atau kegagalan teknologi ini merupakan peristiwa atau kerusakan sistem teknologi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Andrian, NIM 19003132. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bencana teknologi menyebabkan lahirnya anak berkebutuhan khusus. Bencana teknologi ini dapat menyebabkan lahirnya anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena adanya kegagalan dalam penggunaan teknologi atau industri, seperti kegagalan teknologi yang bersumber dari limbah beracun. Limbah beracun berasal dari radiasi, dioksida, dan limbah kimia. Limbah beracun ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologi suatu individu. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh yaitu keracunan logam berat. Umumnya, keracunan logam berat ini terjadi pada anak yang tinggal di dekat daerah pertambangan, yaitu pertambangan batubara dan di daerah pemukiman industri akibat dari buangan limbah industri yang tidak dikelola dengan benar dan limbah dibuang dengan sembarangan. Keracunan logam berat pada bahan pangan dan air minum dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada tumbuh kembang anak apabila bahan pangan dan minuman yang tercemar tersebut dikonsumsi oleh ibu hamil, terutama pada masa kehamilan 3-4 bulan. Paparan logam berat atau air raksa ini terjadi pada setiap anak, dan paparan logam ini menjadi salah satu faktor terjadinya autisme, disfungsi metalothionin, dan keracunan logam berat adalah beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab timbulnya autis. Adapun proses masuknya paparan limbah logam berat ini yaitu melalui kontak langsung, misalnya pada pernapasan, kulit, dan sebagainya. Namun juga meracuni bayi yang sedang dikandung. Pada fase kehamilan, bayi menyerap nutrisi dari ibu, termasuk semua komponen merkuri yang mengalir dalam darah ibu akan ditransfer ke bayinya. Jika air raksa masuk ke dalam tubuh perempuan hamil, anak-anak yang dilahirkan akan mengalami kecacatan pada tubuhnya, yang sifatnya tanpa kaki, tanpa tangan, atau bentuk kepala tidak beraturan. Lalu, pada anak-anak yang dalam waktu lama terpapar logam berat ini dapat menyebabkan gangguan proses belajar dan menurunnya daya tangkap serta intelijensi. Selanjutnya yaitu manajemen bencana atau cara penanggulangan bencana teknologi. Manajemen bencana ini meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespons seluruh kebutuhan darurat. Adapun peran pemerintah dalam mencegah bencana ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana. Salah satu kegiatan penanggulangannya adalah kegiatan pencegahan bencana. Pencegahan bencana ini tidak hanya bencana alam, tetapi harus juga bencana yang disebabkan oleh industri-industri yang berpotensi di wilayah daerah. Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah bencana industri ini yaitu sebagai berikut. Upaya pertama yaitu pemerintah dapat melakukan perencanaan dan penanggulangan pembangunan industri. Yang kedua, upaya pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Yang ketiga, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Yang terakhir yaitu yang keempat, perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan, dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjabaran dari hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan dari pembuatan video ini, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.